Baik Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, kemarin Dr. Tifa pas menjalani persidangan lanjutan terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu ini sempat protes terhadap majelis hakim maupun jaksa penuntut umum, di mana Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya ini belum menerima dokumen resmi atau BAP, berita acara pemeriksaan secara lengkap dari jaksa penuntut umum. Dia pun seharusnya sebagai terdakwa mendapatkan hal dokumen tersebut untuk dipelajari dalam persidangan yang dijalani oleh Dr. Tifa, dan Dr. Tifa sendiri berharap majelis hakim ini segera mengambil keputusan terkait dengan BAP yang tidak diberikan oleh JPM. Terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma memprotes ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena belum mendapat berita acara pemeriksaan, BAP, secara lengkap dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hal itu ia sampaikan saat menjalani persidangan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Kamis, 27 Agustus 2026. Tegasnya, Kamis. Foto ijazah S1 saksi IRA Joko Widodo dengan tahun kapan? Dan jalan, kami belum menerima BAP secara penuh. Kami belum menerima hasil laboratorium forensik secara penuh. Kami bahkan belum menerima penjelasan atau keterangan BAP dari para ahli yang digunakan untuk membuat surat dakwaan ini. Jadi surat dakwaan ini dengan pasal 433, 434, 32, 35 itu menggunakan ahli, menggunakan hasil laboratorium forensik yang tidak ada di tangan kami. Padahal itu diatur sama Tuhan. Alhamdulillah tadi hakim menyetujui kami. Ketika tadi jaksa itu melakukan protes dengan melakukan penjelasan dengan cara yang sangat tidak bijak, sangat tidak bajik, sangat melanggar undang-undang. Dia mengatakan bahwa kami selama ini memberikan BAP itu kebaikan hati kami, tidak ada itu. Tidak ada aturan BAP diberikan kepada terdakwa, kepada advokat itu karena kebaikan hati dari jaksa. Ini bisa kita persoalkan ya, kalau memang kita mau, karena itu pembohongan publik ya. Yang benar adalah ya, satu hari setelah diperiksa BAP wajib diberikan. Jadi ketika sidang perkara itu akan berlangsung, maka seluruh BAP, saksi, barang bukti itu semua harus diserahkan kepada tiga pihak yang terlibat dalam sidang, yaitu hakim, jaksa sendiri maupun kami sebagai terdakwa. Tapi sampai dengan hari ini sidang perkara, pokok perkara sudah berjalan, tidak seluruh BAP itu ada di kami, tidak seluruh dokumen itu ada di kami, padahal menjadi dasar dari mereka. Itu kan namanya penipuan, ya. Oleh karena itu, alhamdulillah tadi kami sudah berdua bersama para advokat, kami sudah meminta itu dan diluluskan oleh hakim. Kita tunggu ya, itikat dari jaksa, apakah mereka berniat memang menyembunyikan BAP yang sangat penting itu untuk menjerumuskan saya sebagai terdakwa. Ya, itu namanya penzoliman, itu namanya ketidakadilan yang luar biasa. Karena mengingat bahwa BAP tersebut, keterangan ahli tersebut, hasil laboratorium forensik itu digunakan untuk menetapkan pasal 35 dan 32 yang berlaku berlapis 8 tahun, 12 tahun, coba bayangkan. Nanti kita tolak, kalau di dalam BAP yang kita terima nggak ada nama ahli ya kita tolak, mereka nggak boleh memberikan keterangan ahli. Ya, oke ya, jadi silakan dilanjutkan sama Pak Kapten. Ya, terima kasih. Tadi semua udah melihat ya drama-drama yang dilakukan oleh JPU dari awal, ya kan, bikin drama-drama dan sebagainya. Kami on the track, mereka on the trick. Ya, kami dengan mereka on the trick, kita on the track, ya kan? Ya. Jadi tadi hakim sampai marah, mengatakan bahwa ya harus diberikan, tapi tetap aja bertahan. Bisa dikatakan ini contempt of court. Ini adalah pelecehan terhadap pengadilan. Karena titah hakim tidak diikuti. Dan ini sudah bukan pertama kali. Termasuk penggunaan pasal 75 kemarin, ayat 4. Itu hakim tidak memerintahkan. Nah kalau hukum jalan begini mau jadi apa negara Indonesia? Satu. Kedua, putusan rapid kemarin. Surat edaran itu berlaku untuk internal. Kenapa diletakkan di dalam konsiderat putusan? Ini perlulah kita kaji ahli-ahli hukum di seluruh Indonesia. Itu surat edaran itu berlaku untuk pengadilan.
dua hal kemarin tidak bicara substansi. Satu, katanya sudah dilimpahkan, maka Prapit itu dianggap bukan dibatalkan, tidak diterima. Karena perkara pokoknya. Pertanyaan saya, Roy Suryo pada waktu dia juga memperapi masalah penangkapan geledahannya itu juga sudah dilimpahkan. Tetapi kenapa diputuskan menang? Berarti hakim melakukan standar ganda. Kenapa yang ini? Jangan lupa subscribe ya.